Haleluya. Kami berikan segala kebesaran, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama-Mu. Kami buka hidup kami, hati kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja dan menguasai kami semua. Baik yang berbicara, baik yang mendengar pada hari ini. Biar kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Hati, pikiran kami semuanya dikuasai, ditundukkan dalam kuasa Roh Kudus dan kebenaran-Mu. Sehingga sungguh lawatan Allah secara pribadi dapat kami alami oleh setiap orang yang hadir pada saat ini, yang haus dan lapar akan kebenaran, akan dikenyangkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan melakukan apa yang menjadi maksud dan tujuannya bagi kami semua pada hari ini, mendidik kami untuk kami tetap berada dalam jalan kebenaran, memperbaiki kelakuan yang rusak. Tuhan Yesus dan juga menyatakan kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami dapat memperbaikinya, dan kami dapat hidup berbahagia, menikmati janji-janji firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kami semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur, Allah Roh Kudus, urapi kami semua, sehingga sungguh kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti, menyampaikan firman-Mu dengan benar, sehingga dipermudah Tuhan firman-Mu untuk kami dapat mengerti, menyerap, dan menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih musik ministry, terima kasih. Saudara-saudara silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Saudara? Puji Tuhan. Wah, hari ini saya sangat bersuka cita karena Bapak Ibu Gembala juga ada di tempat ini ya. Bapak Pendeta Yohanes Setiawan, Pak Profesor, Ibu Deborah, Bu Gembala dari sini juga, puji Tuhan. Saudara-saudara, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, amin. Ya, saya ucap syukur kepada Tuhan, ya. Nyampe juga di Bangil. Udah berapa lama ya nggak kesini ya? Puji Tuhan, kebetulan saudara-saudara, kemarin ada, saya menggantikan sebenarnya, ya, menggantikan untuk memberkati ada pernikahan di Surabaya. Kebetulan memang saya membimbing kelas konseling pranikahnya, dan satu dua hal sehingga yang bertugas memberkati nggak bisa, nah saya yang memberkati, ya. Dan puji Tuhan saya bisa hadir juga di tempat ini melayani. Terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala, sudah diberikan kesempatan untuk kami dapat melayani Bapak Ibu Saudara semua. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita, ya. Kita akan baca bersama-sama Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kalau Alkitab bahasa Indonesia itu ada perikopnya ya. Aku bisa dibantu ya di sini ya. Ini dia. Kalau nggak salah perikopnya hikmat yang dari atas, betul ya? Kalau di Alkitab bahasa Indonesia, kalau di komputer nggak ada nih. Oke. Ayat 13, kita baca sama-sama saudara. Saya senang kalau saudara membacanya bersuara sehingga saudara dapat mendengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, ya supaya saudara ada kesempatan untuk membaca firman. Karena kadang-kadang orang Kristen itu saking cintanya kepada Alkitab, Alkitabnya nggak pernah dibuka, sayang, eman-eman katanya. Ya, saudara, yuk 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, biar baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Lanjut. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudara, Amsal
ya, yang ditulis oleh Salomo, salah seorang yang dikenal sebagai orang paling berhikmat di dunia, menuliskan dalam pasal Amsal 12 ayat 15 bahwa jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Artinya, ya, dalam pengamatan Salomo, itu di dunia ini nggak ada orang yang menganggap dirinya bodoh. Setiap orang pasti menganggap dirinya pintar. Betul ya, saudara. Ini yang menulis Salomo, orang yang paling berhikmat di dunia. Dia mengatakan, saudara, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Artinya setiap orang itu pintar, saudara. Jadi bahkan orang, maaf ya, yang paling tidak berpendidikan sekalipun akan menganggap dirinya pintar, saudara. Itu udah naturnya manusia, saudara. Ya, tetapi saudara, Alkitab mengatakan kepintaran atau hikmat yang sejati itu dari mana kita dapatkan? Itu dari Tuhan. Amsal 1 ayat 5 berkata, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Yakobus juga mengatakan hal yang sama, bahwa kalau kamu kurang hikmat, mintalah kepadaku yang memberikan hikmat dengan cuma-cuma dan tidak bangkit. Allah adalah sumber hikmat kita. Dan Yakobus, dalam pasal 3 ayat 13 sampai 18 yang kita baca tadi mengatakan, mengingatkan kita bahwa ternyata ada hikmat yang palsu dan ada hikmat yang sejati. Ya, hikmat yang palsu itu adalah bertentangan dengan hikmat yang sejati. Hikmat sejati dijabarkan oleh Yakobus adalah hikmat yang datangnya dari atas, dari Allah, dan bukan hikmat palsu yang bersumber dari dunia yang penuh dengan keinginan dosa ini. Ya, disebutkan tadi di ayat 15 bahwa hikmat yang dari dunia ini itu datangnya dari nafsu manusia dan setan-setan. Saudara, waduh, ya, saudara. Ternyata ada hikmat ilahi dan hikmat setani, saudara. Ya. Itu Alkitab mengatakan demikian. Hikmat yang dari atas itu apa? Pertama-tama, di ayat 17 tadi, daftarnya sudah jelas, dia murni. Murni itu artinya dia tidak dikotori oleh motivasi-motivasi yang jahat, saudara. Ya, orang yang punya hikmat ilahi itu tidak boleh menggunakan kepintarannya untuk tujuan-tujuan kejahatan. Sebab itu, saudara, kalau kita suka lihat film, ya, atau memang itu kisah nyata di dunia, penjahat yang paling jahat itu, saudara, teroris yang paling jahat, itu bukan mereka yang kelihatannya kasar, ganas, ya, tetapi adalah mereka yang pintar-pintar. Pelaku-pelaku kejahatan yang paling merugikan dan merusak di dunia itu bukan orang yang petantang, petenteng, sana kemari, berjalan membawa senjata tajam dengan tampangnya yang seram, tetapi seringkali adalah orang-orang yang pintar, tetapi yang menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang jahat. Sumber hikmat utama kita adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, kalau bisa ditampilkan tolong. Dikatakan bahwa Kristus ini dia diberikan kuasa, diurapi oleh Roh Kudus, diberikan kuasa oleh Allah, dan yang dilakukannya dengan kuasa dan urapan itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, kita harus meneladani Kristus. Amin. Ya, ingat, siapapun saudara di sini adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar. Amin. Bahkan orang yang berkata, saya bodoh pun sebenarnya dia sedang mengatakan dirinya, saya ini pintar. Kenapa? Amsal sudah jelas mengatakan, bahkan orang bodoh menganggap jalannya sendiri adalah lurus. Artinya apa? Setiap orang itu punya kepintaran, punya intelijensia. Ya, dan kepintaran itu tidak selalu diperoleh dari kemampuan akademis. Setiap orang itu pintar, saudara. Marilah kita pakai kepintaran kita pertama-tama dengan murni.
Amin. Untuk berbuat baik bagi orang lain seperti Kristus. Dia diurapi oleh Roh Kudus. Dia diberikan kuasa oleh Allah. Dan yang dilakukan oleh Kristus adalah berbuat baik. Jangan seperti nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Saudara, di dalam 2 Petrus 2 ayat 18 sampai 19, nanti tolong langsung dibuka-buka aja ya, biar cepat ya. 2 Petrus 2 ayat 18 sampai 19. Thank you Ibu Iing. Ya. Nah, coba saudara-saudara. Ya. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang. Itu ini guru-guru palsu. Tidak murni. Ya. Namanya ya guru palsu, ya pengajarannya palsu, ngajarin orang untuk hidup dalam palsu-palsu. Saudara. Ya, semua bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi saudara juga perlu menguji, ya saudara, setiap pengajaran, apakah itu murni atau tidak. Ya, standarnya apa? Alkitab. Makanya orang harus rajin ke gereja, rajin beribadah. Ya, saudara, minimal kalau saudara datang ke gereja itu kan saudara dengar khotbah, baca Alkitabmu, supaya saudara-saudara juga tidak mudah disesatkan, saudara. Yang kedua, saudara, orang-orang yang memiliki hikmat ilahi itu dia pendamai. Sudah jelas sekali Yakobus mengatakan bahwa hikmat dari dunia itu hanya menimbulkan perselisihan di ayat 14 sampai 16 tadi. Dan Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 telah merinci bentuk-bentuk perselisihan, ya. Yang disebut Paulus sebagai perbuatan daging yang berlawanan dengan buah-buah roh, kalau saudara baca. Nanti di rumah bisa dibaca, ya, di sini ditampilkan saja, ya. Orang, saudara-saudara, biasanya ya, orang-orang, ya. Ini makanya saya bilang tadi setiap orang itu pintar. Kenapa? Karena manusia itu punya kecenderungan begini. Dia itu akan mempertahankan pendapat, hal, atau pikiran yang dia ketahui. Itu benar. Ya, orang itu bisa bermusuhan dengan orang lain itu tanpa ada sebab. Cuma gara-gara apa? Sinetron. Ya. Loh, Amanda Manopo itu orang Ambon. Bukan, Pak, namanya aja Manopo, orang Manado, Pak. Ambon. Manado, Ambon, Manado itu bisa berantem. Cuman gara-gara itu, saudara. Itu manusia. Ini kita nggak ngomong hal-hal yang lebih esensial lagi. Kalau saudara-saudara nggak ada yang gitu ya. Hanya, aduh, ini musik ministry paling gampang deh. Bener nggak? Ya. Andi ini kan sabar. Ya. Itu bisa yela-yela nama orang cuma gara-gara chord loh. Ya, Dik, ya. Enggak, ini kelah dulu. Enggak, ini main Andi sol gitu ya. Wis sola, gara-gara la atau sol, la, apa sol. Ini orang bisa, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan huru hara ini, saudara ya. Lalu bagaimana yang benar harusnya? Alkitab mengajar kita. Bahkan dalam kita memberitakan kebenaran pun, saudara, kita harus sampaikan. Dan selanjutnya dibawa dalam doa. Biar Roh Kudusnya yang mengurapi. Biar Roh Kudusnya yang bekerja. Saudara-saudara, bahkan dalam saudara menyampaikan kebenaran pun, saudara-saudara, ya, kita tidak perlu berselisih paham. Amin. Sampaikan kebenaran itu dan biar Roh Kudusnya yang bekerja. Karena itu, bawa dalam doa segala sesuatu. Kenapa? Karena kerja Roh itu lebih efektif daripada kata-kata saudara yang paling berhikmat sekalipun, saudara. Nah, kalau orang-orang yang berhikmat ilahi, dia menjadi pendamai seperti ini. Ya, saudara-saudara, saudara-saudara, dalam rumah tangga itu kadang-kadang orang bisa cekcok, suami istri, anggota keluarga satu dengan yang lain, cuma gara-gara ngomong. Nah, ini saya sama istri saya juga kadang-kadang di mobil, cuman gara-gara
si ini begini gitu. Saya bilang, masa sih begitu? Iya. Ah, salah kamu. Saya juga kalau menurut saya salah dan itu berbahaya saya terus, tapi dia ngotot terus, saudara. Nah, ini mau di mana nih? Mau dilanjutin nggak nih? Bener nggak nih saudara-saudara ya? Mau dilanjutin nggak? Ya? Cuman gara-gara hal sepele kadang-kadang saudara-saudara. Hal sepele. Itu bisa jadi nggak enak. Damainya hilang. Tapi orang-orang percaya jangan mulai kayak gitu-gitu. Kita yang harus lebih dulu menahan diri. Amin. Supaya kita jadi pendamai-pendamai. Ya, yang ketiga tadi dikatakan orang yang memiliki hikmat ilahi itu dia peramah atau lemah lembut. Amin. Amin saudara. Lemah lembut bukan lemah gemulai ya. Tapi lemah gemulai juga nggak apa-apa kalau saudara-saudara ini straight ya. Orangnya ada kan memang laki-laki yang halus ya. Gerakannya beda gitu ya. Tapi lempeng gitu ya, saudara. Ingat ya, saudara. Jangan ini saya perlu luruskan soal peramah atau lemah lembut ini, karena suka disalahgunakan juga, saudara. Ini sekarang ini LGBTQ, ya itu udah mendunia. Dan seringkali orang-orang LGBT ini mereka sangat baik dalam hal dikatakan keramahan dan kelemah lembutan, tapi itu palsu. Keramahan atau kelemah lembutan yang dikatakan oleh Alkitab itu biasanya, terutama dalam Perjanjian Baru, itu diberikan ya, menjadi tanda bagi kepemimpinan Kristen. Kalau saudara baca di 2 Korintus 10 ayat 1 itu tentang bagaimana Kristus itu lemah lembut, 1 Tesalonika 2 ayat 7 bagaimana Paulus itu adalah seorang yang lembut dan ramah, dan kalau dalam Titus 3 ayat 2, tolong Titus 3 ayat 2 ditampilin, itu saudara, semua hal ini dituntut dari para pemimpin-pemimpin Kristen. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab semua pemimpin itu, salah satunya ini yang utama ini, adalah untuk mengingatkan atau menegur saudara-saudara lain yang sudah keluar dari jalur. Dia harus tetap melakukannya dengan lemah lembut tetapi. Sebab demikianlah yang dimaksud oleh atau dalam hikmat yang sejati. Ini kita akan baca Galatia 6 ayat 1. Ya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ini maksudnya yang lebih rohani gitu ya, para pemimpin ini harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bayangkan, saudara yang lebih rohani melihat orang salah, menegurnya dengan kasar, tidak lemah lembut, tidak dengan kesabaran. Akhirnya tujuan tidak tercapai, dua-duanya masuk ke dalam pencobaan. Ya saudara-saudara, hasilnya adalah kepahitan hati. Ya, hasil yang baik yang ingin dicapai tidak tercapai, saudara-saudara. Seringkali saudara-saudara, saya juga, saudara-saudara ya, nyeselnya kapan? Habis marah biasanya ya. Habis marah baru nyesel gitu ya. Atau habis marah puas saya. Puas. Enggak ya. Kebanyakan gimana saudara? Habis marah-marah nyesel. Coba tadi bisa sadar sebentar. Dikit lagi aja. Enggak seperti ini. Benar ya? Karena itu kita harus melatih diri kita untuk menjadi ramah atau lemah lembut. Ini terutama yang ya setiap orang tua adalah pemimpin dan setiap saudara adalah pemimpin. Kita harus mengekspresikan. Jadi kasih yang diekspresikan itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Saudara-saudara. Mari kita lebih belajar mengekspresikan kasih daripada mengekspresikan kemarahan. Waduh. Ada orang yang begitu ya. Saya ini baik loh, muka saya aja nih yang begini. Nah ini nggak cocok. Saya ini orangnya rendah hati loh, muka saya aja sombong, nggak cocok. Ya, tapi bukan berarti saudara ya nunduk-nunduk tapi nanduk gitu katanya ya. Atau kita itu palsu, enggak. Ini yang saya bicara ini Alkitab mengatakan itu adalah ekspresi yang tulus, saudara. Menegur dan segala macam itu dengan lemah lembut.
Sebab itu kita perlu belajar dari Yesus, ya, saudara. Dan sebenarnya kalau kita menegur orang itu langsung dengan ekspresi penuh kemarahan atau dengan kata-kata yang kasar, tujuan tidak tercapai. Karena orang biasanya kalau kita mulai dengan demikian, dia langsung naikin benteng pertahanan yang kokoh itu, saudara. Ya, akhirnya apa? Ianya itu sebenarnya enggak. Betul? Dia memberontak kadang-kadang tapi dengan diam. Ya, pemberontakan yang diam-diam. Tar loh, gitu. Saudara-saudara, tidak ada gunanya. Mari kita semua belajar, manapun kita, siapapun kita. Ya, untuk kita minta hikmat ilahi dari Tuhan. Ya, kalau salah kita perbaiki. Kenapa? Karena orang-orang yang punya hikmat ilahi itu dia tandanya ramah atau lemah lembut, saudara. Yang keempat, dia penurut. Bisa diajak bicara, terbuka, mau mendengarkan. Ya, bayangkan kalau saudara menjadi orang yang maaf ya. Biasanya orang itu tambah tua, katanya. Wah, Mbak nggak bisa dikasih tahu, bener ya. WL bilang, bukan saya gitu maksudnya. Ya, saudara, survei membuktikan gitu ya. Aduh, istri saya juga bilang sama saya ya, saudara. Kan mama saya tinggal sama saya. Ya, aduh, mamamu itu ya. Ini motong apa? Kalau motong apa harus gimana? Itu nggak cocok, nggak sama itu persepsinya sama istri saya. Oh, motong kalau ngupas udang dibuang kepalanya dulu. Kalau baru yang lain gitu ya. Kalau nggak dibuang kepalanya dulu langsung dikupas begitu nggak manis katanya, hilang manisnya. Lama tapi kata istri saya ya. Itu nggak pernah ketemu itu, saudara. Akhirnya kalau yang satu kerja, yang satu jangan ikut-ikut gitu ya. Ya, ini nggak tahu yang benar yang mana ya. Tapi kalau orang yang menurut tuh maksudnya gini, saudara ya. Nah, orang akhirnya nggak mau ngomong sama saudara-saudara. Ya, bayangkan kalau dia orang-orang percaya, orang-orang yang punya hikmat ilahi yang harusnya jadi berkat ini adalah orang-orang yang seperti itu. Orang mau datang mau ngomong aja takut, bener ya. Orang memberikan saran, memberikan kritik ke saudara itu udah, udahlah. Kalau Pak Agus mah males dah gue mau ngomong ya. Cuma gitu kan ya. Atau ada orang yang kalau diajar susah. Gak bisa dengar masukan. Bukan orang-orang yang penurut, saudara. Gak mau mendengarkan. Boro-boro salah bertobat, dengerin aja gak mau. Tapi kalau orang yang penurut, sebetulnya dia membuka buat dirinya sendiri itu banyak kesempatan-kesempatan yang baik. Ya, kenapa? Akhirnya orang-orang yang penurut ini, begitu dia tahu dia salah, dia akan segera cepat memperbaikinya. Ya, seumpama orang naik mobil gitu ya, waduh tahu salah gitu, dia cepat ngerem gitu ya, lalu berputar arah balik, tidak bablas terus. Karena orang-orang yang tidak penurut ini bahaya. Bisa melakukan hal-hal yang fatal dalam hidupnya. Saudara-saudara, orang-orang yang punya hikmat yang ilahi, dia penurut. Yang kelima, dia penuh belas kasih. Orang pintar itu, salah satu aspek dari kepintaran itu gini, saudara. Orang-orang pintar ini punya kemampuan ya untuk melihat atau menemukan kesalahan atau ketidakberesan dalam cara berpikir atau pekerjaan orang lain. Sebab itu guru tugasnya apa guru? Hah? Apalagi? Hah? Memimpin, membimbing, ya mengajar, membimbing, apalagi? Hah? Ya sama aja kurang-kurang lebih itu. Ngoreksi, bener ya? Ngoreksi, wah apalagi Pak Profesor ini, wah itu mahasiswa kalau bikin skripsi, bikin tesis, disertasi itu, dibimbing itu kalau salah dimerah-merahin semua ya Pak ya. Bikin lagi. Itu tugasnya guru. Ada guru nggak di sini? Selain Pak Gembala nih. Ada? Bu Debi dulu guru ya. Gembala dulu guru. Sini ada lain guru? Ada guru di sini?
Itu ngoreksi tugasnya murid loh. Saya dulu suka ngedit tulisan. Ya, saya dulu diajarin gini. Saya dulu kerja, kalau kita mau jadi supervisor, bukan lihat yang bagus. Kita masuk, lihat karyawan kerja, apa yang salah? Nomor satu itu. Nah bayangkan, orang-orang kalau udah biasa begitu, dan memang dia punya kemampuan untuk itu, kalau tidak dilandasi oleh yang namanya kerendah hatian, orang ini akan menjadi orang yang sangat kritis. Orang pintar yang seperti ini kalau nggak punya kerendah hatian ini sayang, ya. Karena bukannya dia itu bisa membawa orang lain menjadi lebih baik, tapi bisa membuat orang lain itu nggak percaya diri malah. Dia bisa menghancurkan potensi orang lain. Saya cukup lama berada dalam pelayanan musik ministry. Ya, dulu pertama ya, ini masih norak-noraknya ya, kita harus selalu belajar. Kan orang punya hikmat ilahi itu dia penurut. Kalau dia tahu dia salah, dia diajar, dia harus mau memperbaiki. Saya itu, ya karena saya lihat juga ada seorang penyanyi yang luar biasa jadi penyanyi gereja. Kebetulan saya kenal baik sama dia. Orang ini itu kalau mau masuk gereja gitu ya, baru mau duduk, dengar pemain drumnya ngawur, WL-nya ngawur, keluar dia. Masuk pas waktu firman Tuhan. Dia bilang, kuping gua nggak bisa denger yang barang begini-begini. Terus saya kok jadi ikut. Masuk gereja duduk itu, bukannya menikmati hadirat Tuhan, menilai. Wah, pici nih penyanyinya ini. Pemain musiknya itu bolak-balik notnya ini, gini-gini gitu ya. Ya nggak ada gunanya buat kita, saudara. Nggak membawa kebaikan. Terus kepintaran kita itu buat apa? Harusnya untuk saling membangun, bukan saling mengkritisi dengan over seperti itu, ya. Baik, saudara-saudara, untuk kita, ya memang tugasnya kan kalau guru itu begitu, ya. Kalau saling mengingatkan itu penting, tapi tidak boleh over, harus dilandasi dengan kerendah hatian. Orang-orang yang berhikmat ilahi itu, saudara, kritikannya itu hanya bila dipandang perlu dan layak. Ya, memang kayak orang tua, guru, tadi saya bilang ya, saudara menjadi pengawas, ya memang sudah tugas dan tanggung jawab kita untuk melihat yang salah lalu kita perbaiki, tapi dalam pengertian mencegah supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Betul ya saudara? Bukan untuk menjatuhkan seseorang, saudara. Ya, orang yang punya hikmat ilahi, yang penuh belas kasihan, dia menetapkan standar yang masuk akal, saudara. Waduh, ada seorang anak, memang pintar dia. Orang tuanya sangat rohani. Ini nyata. Nangis satu kali. Kenapa? Dapat nilai 9. Lu dapat nilai 9 nangis. Nangis bener nangis. Karena buat dia nilai itu harus 10. Wah, saudara-saudara. Standarnya Tuhan. Ya memang ada khotbah, saudara-saudara kata Paulus, marilah kita mengejar kesempurnaan. Mengejar, kita belum sampai. Ya, sebab itu saudara, orang-orang yang punya hikmat ilahi, ya dia menetapkan standar yang masuk akal lah, orang dengan orang-orang yang penuh belas kasih ini. Dia tidak suka melebih-lebihkan, saudara. Makanya kita harus berhati-hati dengan kata-kata tidak pernah dan selalu saat kita menegur seseorang. Ya, jangan kita suka berkata, kamu itu ya selalu terlambat datang ke gereja. Tidak pernah tepat waktu atau di awal gitu ya. Ya masa terus nggak pernah awal sih. Saya kok nggak percaya ya. Nanti dia bilang, bu, tahun lalu saya dalam setahun pernah sekali. Dalam 52 minggu saya datang tepat waktu. Ayo, gimana? Kan itu bisa bikin orang, ya saudara. Lebih baik kita jangan pakai kata-kata itu. Ya, harus berhati-hatilah kalau pakai kata-kata itu, saudara.
Atau ya kesalahan-kesalahan kecil aja kita udah memberikan reaksi yang nggak pas, ya. Itu harus kita jaga. Nah, dan orang-orang yang punya hikmat ilahi itu seimbanglah dalam menegur dan memuji, ya. Kalau kita punya anak terus kita nggak pernah puji, ya, atau suami sama istri, ya, nggak pernah muji gitu, pelit. Suami pelit banget muji istrinya. Royal banget dalam mengkritik gitu, ya. Jangan, ya saudara-saudara. Istri itu dipuji banyak deh, nggak apa-apa, ya. Supaya karena istri yang bahagia itu adalah suami dan rumah tangga yang bahagia. Istri-istri juga harus sering memuji suaminya, ya. Jangan suaminya pulang gak go duwe. Wah, suami gagal kamu, goblok. Waduh, nggak boleh, ya. Nih saudara-saudara, kita ini jangan dikuasai oleh nafsu dunia. Itu semua datang dari setan-setan, tadi katanya bagus, ya. Itu bukan orang percaya. Amin. Ya, suami pulang kerja kan nggak selalu berhasil. Tetap layani dengan baik. Amin. Karena kita percaya pasti Tuhan campur tangan dalam hal-hal tersebut. Amin, saudara-saudara, ya. Nah, yang keenam, menghasilkan buah-buah yang baik, saudara. Nah, ini juga salah satu ciri orang pinter itu. Dia itu biasanya cenderung lebih banyak duduk dan berpikir daripada pergi keluar dan mengerjakan sesuatu. Enggak berarti dia malas, bukan. Bukan. Tapi, saudara, ya, ingat, kita jangan ditipu daya nih. Ya, memang, wah, ini banyak ayat-ayat Alkitab yang disalahgunakan. Orang benar hanya hidup oleh iman. Percaya sama Tuhan yang penting. Doa yang banyak. Yo, merenungkan firman, tapi males misalnya. Gak mau bertindak, gak mau bekerja. Waduh, gimana saudara? Sudah tentu Alkitab tidak mengajarkan hal demikian. Amin. Ya, kita nggak boleh terjebak dalam hal itu. Ingat, saudara. Tapi bukan artinya kita tidak boleh merenungkan firman Tuhan. Itu artinya bukan hanya belajar. Meditate on the word of God. Itu bukan hanya saudara menyelidiki, berdoa, menggali kebenaran. Tapi melakukannya dengan seksama dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya meditate on the word of God. Itu artinya saudara merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan artinya siang dan malam merenung, duduk, baca firman gitu, ya. Waduh, bukan itu saudara. Kenapa? Karena Alkitab dalam kitab Wahyu sudah jelas menerangkan bahwa pada akhirnya setiap orang tidak ada satupun yang dikecualikan. Mereka itu akan dihakimi menurut kepintarannya, pemikirannya, menurut perbuatannya. Tadi Tuhan Yesus ngapain? Dia diurapi oleh Roh Kudus. Betul? Ya, dia memiliki kuasa Allah. Apa yang dilakukannya? Dia berjalan, berkeliling, dan berbuat baik, saudara. Mari kita seperti itu. Amin. Amin. Ya. Keluar, nyatakan kasih Kristus kepada orang banyak. Lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara. Ya. Jangan cuma, waduh. Apalagi zaman sekarang. Semua bisa dari rumah. Iya kan? Beli makanan, GoFood, ya. Padahal GoFood itu lebih mahal loh daripada kalau saudara pergi sendiri, ya. Saudara beli 5 porsi itu nggak dihitung 5 porsi tambah 10.000, setiap porsi ditambah 10.000. Makanya GoFood tambah kaya, ya. Dan kalau kita pergi keluar, kalau bisa, ya semua dihitung, ya. Ongkos dan semua. Kita ada oportunitas untuk saling ketemu, bisa menjadi saksi. Ya senyum sama orang, ramah tadi, ya, saudara. Itu salah satu hal yang kita bisa berbuat baik. Bagaimana saudara bisa menjadi saksi kalau saudara nggak pernah keluar? Nggak bisa. Tiap hari doa, Tuhan, pertemukan saya hari ini dengan orang yang tepat sehingga saya punya kesempatan untuk dapat menjadi saksimu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Amin, saudara. Ketujuh, dia tidak memihak. Memang manusia itu punya kecenderungan untuk kumpul-kumpulnya dengan orang yang dia suka, yang selevel katanya, ya. Gak level lo sama gua,
Ya, saudara, burung-burung yang sejenis biasanya berkumpul bersama-sama. Ya, emprit kumpulnya, emprit kan gitu kan ya. Apalagi itu, biasanya kumpulnya yang sama-sama. Tapi kita orang percaya nggak boleh begitu, saudara. Apalagi saudara-saudara memperlakukan orang lain itu dengan berbeda-beda. Ya, kepada orang-orang yang kira-kira saudara suka, menguntungkan saudara, saudara mengutamakan. Ya, saudara mementingkan. Tetapi kepada orang lain yang saudara memang sudah nggak suka dan tidak pada level saudara atau di atas saudara, nggak menguntungkan buat saudara, saudara nggak peduli, nggak boleh, apalagi di gereja. Nggak boleh. Ya, bukan hanya di gereja. Dalam kehidupan juga seperti itu. Saya nggak suka kalau anak saya itu, ya di rumah saya puji Tuhan sih udah lama nggak ada pembantu ya. Memang istri saya biasanya nggak pakai pembantu, tapi pernah ada pembantu karena memang di rumah ada mama saya. Cuma saya suka kasih tahu di atas jam 5, jangan minta mbak bikin indomie, ambil air, minum, cuci piringmu. Dia kan kerja. Jangan, ya. Saudara tolong diajar ya anak-anaknya di rumah ya. Mbak di rumah itu kalau bisa, sudah di atas jam 5, janganlah. Jam 8, jam 9 malam, mbak, indomie. Mbak, air. Mbaknya kapan tidurnya, kapan istirahatnya. Maksudnya mbak nonton TV sana, gitu dong. Capek, kesian dia. Saudara-saudara ya. Waduh. Orang tuanya itu malah, mbak, malah ikut-ikut. Itu loh ambilin itu gitu. Ya apa, gimana. Jangan lihat anak begitu malah kita bilang, jangan. Mama saya kadang-kadang berantem juga sama mbak. Adik saya Miha misalnya, mama saya bilang nggak boleh. Kalau yang bener mbak ya minta maaf. Sudah disuruh-suruh di luar jam kerja, disalah-salahin terus. Waduh. Lah terus gimana? Orang percaya nggak boleh gitu. Katanya kamu lebih pintar, kamu nggak boleh gitu. Yang pintar itu justru harus lebih nyadar. Berbuat manfaat pada orang lain. Ya nggak boleh. Saudara. Yang ke-8, tidak munafik. Tadi ya orang pintar itu bisa pakai kepandaiannya untuk hal-hal yang jahat. Kalau di Alkitab kita bisa misalnya tentang Bileam. Saudara, nanti saudara baca ya tentang Bileam ya. Cari di Alkitab, Bileam. Ya, sekarang kan gampang tuh Alkitab elektronik, Bileam. Ini orang luar biasa. Yang dinubuatkan dia terjadi, diurapi Tuhan dahsyat. Dia diminta untuk mengutuki umat Allah, dia nggak mau. Udah benar. Ditawarin, wah uang segitu nggak mau. Tapi apa akhirnya? Dia lempar batu sembunyi tangan. Dia ngajarin musuh umat Allah. Ya, bagaimana caranya agar umat Allah ini hancur. Wah ini bahaya. Zaman sekarang, teknologi luar biasa. Saudara kan sekarang sedang mengikuti persidangan-persidangan. Orang-orang yang dituding sebagai teroris. Ancamannya hukuman mati. Dia bilang, saya nggak pernah ngebom. Enggak. Tapi orang-orang yang ditangkap bilang, saya ini melakukan begitu gara-gara kamu. Orang ini bilang, loh saya nggak ngajar gitu, kamu salah ngerti ajaran saya aja. Aduh. Oh, bisa aja dia ada kepintarannya meloloskan diri. Tapi dia nggak bisa. Ingat, setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir nanti. Saudara-saudara. Orang munafik ini kan namanya apa yang dilakukan di tempat yang gelap tidak sama dengan dilakukan di tempat yang terang. Saudara, itu orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak mau, tidak tulus. Dia menutup-nutupi segala sesuatunya. Kita tidak boleh seperti itu. Amin, saudara-saudara ya. Kita harus hidup sesuai dengan firman. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran, tidak munafik. Saudara-saudara. Nah, pada akhirnya ayat 18, Yakobus ini menyimpulkan bahwa setiap buah-buah kebenaran, hikmat yang kita miliki tadi, ya dengan karakteristiknya, itu harus ditabur dalam kedamaian. Saudara-saudara. Ya, untuk mereka yang mengadakan damai. Dalam Matius pasal 5 kita mengingat
perkataan Yesus ya, ayat 16 kalau nggak salah, yang mengatakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara-saudara sebagai anak Tuhan. By the way, pernah nggak ada orang yang bilang sama saudara, wah kamu itu memang ciamik loh gitu ya. Kemarin ada orang yang ke saya, Pak Pendeta, ciamik gitu. Bangga juga kita. Masa, jangan, segala pujian hanya bagi Allah gitu ya. Padahal senang juga, saudara-saudara. Kalau kita rendah hati ya dipuji orang begitu ya puji Tuhan. Ya saudara, kenapa? Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Ada nggak yang datang ke saudara? Wah, memang kamu anak Allah ya, gitu. Ada? Atau setan lu gitu? Ya, atau digila-gilai ya, gila lu gitu. Gimana saudara? Saudara-saudara, Yesus sudah jelas mengatakan, kalau kita tinggal dimanapun, ya, dan kita itu selalu membangun segala sesuatu dengan karakteristik yang tadi ada untuk menciptakan kedamaian ya di lingkungan kita, dimanapun kita berada, saudara-saudara. Maka orang-orang lain yang juga menikmati, kalau damai ini semua mau kan? Nggak ada orang yang nggak suka damai, kecuali memang orang-orang yang jahat tadi itu, yang punya nafsu-nafsu jahat yang berasal dari setan-setan, itu nggak suka damai itu. Tapi orang-orang yang kita bilang manusia yang normal, yang wajar, dia suka. Dan kalau dia merasakan kedamaian itu, kata Yesus, yang kita ciptakan, mereka akan datang dan berkata kita adalah anak-anak Allah. Oh dahsyat. Dahsyat saudara. Sekarang lagi perang. Rusia dan Ukraina. Banyak macam versi lah. Tapi kebetulan saya kemarin dapat kesempatan ada sebuah channel yang bagaimana pidatonya Putin, ya, terjemahan yang pasnya. Iya memang, kalau didengar-dengar gitu ya langsung banyak pro dan kontra. Udah bener nih Putin. Ini Amerika yang salah, bla 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 bla. Ya, tugas kita itu mendoakan supaya negara-negara dikuasai ini, pemimpinnya semua dikuasai oleh Tuhan. Amin. Supaya mereka ini orang-orang yang berhikmat dan penuh kuasa ini menjadi para pembawa damai. Sehingga dunia itu akan lebih baik. Kasihan, orang mati banyak. Saudara-saudara, inilah bahayanya kalau kita punya hikmat, punya kuasa, ya, tapi kita tidak punya karakter-karakter ilahi, saudara-saudara. Itu enggak menjadi berkat, tapi itu membawa kehancuran dan tidak memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari saudara kita semua harus selalu meminta hikmat dari Tuhan, ya, dan kita memupuk, memperdalam, menguatkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebajikan yang kita sudah belajar hari ini, supaya dimanapun kita ini berada, kita selalu membawa damai, membawa shalom Tuhan bersama dengan kita, sehingga orang melihat hidup kita, lalu mereka memuliakan Tuhan, mereka berkata, sungguh kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.